Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Zakian Faida dengan NIM akhir 1001. Saya ingin menjelaskan terkait pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari kata Latin yaitu integer yang berarti utuh. Integrasi dapat dimaknai dalam dua istilah, yaitu etimologis dan terminologis. Integrasi secara etimologi diartikan sebagai upaya dalam menyatukan keragaman yang ada dalam suatu bangsa, sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan komprehensif. Sedangkan secara terminologis, integrasi merujuk pada proses penyatuan masyarakat bangsa yang dilandasi oleh kesadaran akan identitas bangsa di antara warga negara. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizky Ramadhani, Prodi Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM akhir 1064 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembagian integrasi nasional. Jadi integrasi nasional terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek politik, kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial budaya. Aspek politik sendiri terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini berkaitan dengan hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau bisa juga antara penguasa dan rakyat. Sedangkan berdasarkan dimensi horizontal, hubungan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, aspek ekonomi. Berdasarkan aspek ekonomi, berhubungan dengan terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Berdasarkan aspek sosial budaya, integrasi nasional berhubungan dengan proses penyesuaian keragaman yang berbeda dalam masyarakat sehingga membentuk satu kesatuan. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi nasional. Bentuk-bentuk integrasi nasional itu terbagi menjadi 5. Yang pertama integrasi bangsa. Integrasi bangsa sendiri menunjukkan proses yang mencerminkan penyatuan keragaman budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah, yang pada gilirannya membentuk identitas nasional suatu negara. Yang kedua, integritas wilayah. Integritas nasional berdasarkan wilayah menunjukkan pada pembentukan otoritas kekuasaan nasional yang mengatur unit-unit sosial yang lebih kecil, terdiri dari masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi elit massa. Integrasi yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat yang sering terjadi di negara. Salah satu cara untuk mengatasinya dengan mendekatkan perbedaan dan menampung aspirasi rakyat, baik tanpa membedakan keragaman yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini mencerminkan upaya untuk menyatukan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta kesepahaman dan kerjasama yang lebih baik di antara berbagai kelompok. Yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku dilakukan untuk membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, agar dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan pembentukan norma, nilai, dan kebiasaan sehingga mendukung kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai elemen masyarakat. Baik, sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Naila Nisa Zami dengan NIM akhir 42. Jadi, materi selanjutnya yaitu faktor dalam integrasi nasional. Faktor dalam integrasi nasional terdapat beberapa aspek yaitu historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama ada integrasi nasional secara historis. Integrasi nasional berdasarkan historis merujuk pada proses penyatuan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang memiliki sejarah dan identitas yang sama. Menurut Julianti Suroyo pada 2002, terdapat 3 model perkembangan integrasi nasional di Indonesia merupakan berdasarkan sejarah. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajan Majapahit yang berstruktur konsentris, dengan konsentris pertama berada di wilayah kerajaan, konsentris kedua berada di luar wilayah kerajaan, dan konsentris terakhir dengan menjalin hubungan kerjasama antar negara-negara sahabat, seperti Kamboja, Campa, dan Thailand. Yang kedua ada model integrasi kolonial. Integrasi yang tercipta pada model ini dapat menguasai wilayah yaitu maritim dan membangun integrasi vertikal antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang dibina melalui birokrasi kolonial dari pegawai kolonial dengan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan rakyat. Integrasi ini tidak mampu menyatukan keberagaman yang ada, tapi hanya kesetiaan pada penguasa kolonial. Lalu yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Integrasi ini berbeda dengan model kedua. Integrasi tersebut berperan dalam membentuk suatu kesatuan dengan semangat nasional dan kesadaran yang terjadi di setiap individu sehingga rakyat dan pemerintah dapat berkontribusi untuk menjaga kesatuan bangsa tanpa merasa terintimidasi oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada integrasi nasional secara sosiologis.
Integrasi nasional berdasarkan sosiologis merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan ekonomi menjadi satu kesatuan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial dapat dipengaruhi integrasi nasional sehingga dengan kesadaran sosial dapat menciptakan kesadaran akan identitas dan kepentingan bersama suatu bangsa. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempersatukan berbagai keberagaman sosial dan budaya dalam satu kesadaran akan nilai-nilai dan norma-norma. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi juga menjadi faktor. Dengan berkomunikasi di lingkungan masyarakat yang terdiri berbagai keberagaman sehingga dapat mempersatukan berbagai keberagaman tersebut dalam satu kesadaran akan identitas dan kepentingan bersama. Lalu yang ketiga ada integrasi nasional secara politis. Integrasi nasional berdasarkan politis menunjukkan pada penyatuan berbagai masyarakat dengan berbagai kepahaman dalam bidang politik, ideologi, dan sehingga dapat menyatukan politik dengan masyarakat yang berlatar belakang berbeda yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Berikut faktor yang mempengaruhi integrasi nasional yaitu yang pertama ada sistem politik. Sistem politik mempengaruhi pada integrasi nasional sehingga menciptakan kesadaran akan identitas dan kepentingan bersama. Yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil rakyat yang menjalankan pemerintah dapat mempersatukan berbagai pemikiran terkait politik dan ideologi untuk mencapai kepentingan yang sama. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edelbertus Sawan dengan NIM 2219101092. Jadi di sini mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Jadi, integrasi bangsa adalah suatu proses yang sangat fundamental untuk menciptakan suatu negara yang kuat dan bersatu. Jadi, integrasi yang baik tidak hanya untuk membantu menciptakan keharmonisan di dalam masyarakat, tetapi juga menjadi alat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di proses ini, memungkinkan bangsa yang multikultural dan terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk bersatu di dalam satu identitas yang sama yang lebih besar. Jadi di sini mungkin ada beberapa poin penting mengenai pentingnya identitas nasional. Yang pertama itu dapat membangun kesadaran akan identitas bersama. Artinya, bangsa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, dan juga budaya. Jadi memerlukan integrasi untuk membangun kesadaran akan penting adanya integrasi bersama yang lebih besar. Jadi identitas ini merujuk pada perasaan satu bangsa yang lebih kuat. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok masyarakat, melalui integrasi ini, masyarakat itu diingatkan bahwa mereka itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan persatuan dan juga kemajuan bangsa Indonesia. Yang poin kedua itu memperkuat identitas nasional. Jadi memperkuat identitas nasional sendiri adalah tujuan utama dari integrasi bangsa. Jadi identitas nasional yang kuat itu dapat menciptakan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan juga negara, yang sangat penting untuk memotivasi masyarakat di dalam mencapai suatu tujuan yang bersama. Contohnya, rasa cinta akan tanah air dan juga nasionalisme yang tumbuh melalui pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa dan juga simbol-simbol negara yang seperti pada bendera, lagu kebangsaan, dan juga lambang negara yang dapat memperkuat ikatan batin antar individu dan di dalam bangsa tersebut. Poin ketiga itu dapat membangun persatuan bangsa. Artinya, persatuan bangsa adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui integrasi. Persatuan bangsa bukan hanya berarti tinggal bersama tanpa konflik, tetapi juga berarti bekerjasama dalam mewujudkan tujuan yang sama yang lebih besar. Tanpa persatuan, bangsa itu akan terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan sendiri yang bisa menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat itu sendiri. Poin yang keempat itu menjaga stabilitas negara. Artinya, stabilitas negara adalah suatu aspek yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan juga yang berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya integrasi yang baik, masyarakat itu akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan negara dan juga menghindari perpecahan. Masyarakat yang hidup di dalam persatuan cenderung lebih stabil dan juga dalam menghadapi suatu krisis, baik krisis ekonomi, politik, maupun krisis sosial. Mungkin poin yang terakhir itu mencegah konflik dan juga perpecahan. Konflik sosial dan juga politik itu adalah ancaman yang paling besar bagi keberlangsungan suatu negara. Tanpa integrasi, perbedaan yang ada itu bisa berkembang menjadi ketegangan dan dapat juga memicu perpecahan. Misalnya nih, perbedaan etnis, agama, dan juga budaya itu bisa menjadi titik api yang dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Integrasi bangsa itu dapat berfungsi untuk menciptakan sistem yang inklusif di mana semua kelompok yang masyarakat merasa dihargai dan juga diperlakukan secara adil. Hal ini mungkin akan mengurangi ketegangan dan juga dapat menghindari negara dari konflik horizontal. Mungkin itu beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Mungkin untuk presentasi selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Laili Nurianti, NIM 232410103062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kasus. Jadi di sini ada judul berita yaitu kekerasan di Papua akhir tahun kelam, awal tahun muram. Nah, di sini untuk isi beritanya, pada tahun 2023 terjadi 49 kasus kekerasan dengan 41 korban jiwa. Kemudian memasuki tahun 2024, situasi tetap buruk dengan 41 kasus dan 32 orang meninggal hingga Juni. Nah, di sini sampai tahun 2025 itu masih terus berlanjut untuk kekerasan ini, dan banyak kasus-kasus yang baru menunjukkan kalau konflik ini itu belum selesai dan belum menemukan solusi yang tepat. Misalnya konflik di Papua itu terus berlanjut akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Nah, salah satu kelompok yang sering terlibat dalam kekerasan adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Jadi KKB ini mereka sering melakukan serangan terhadap aparat dan warga sipil dengan alasan ingin Papua merdeka. Nah, kemudian dari pihak aparatnya sendiri ada beberapa kasus juga seperti penembakan warga sipil serta bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok separatis semakin memperparah kondisi sosial di Papua. Nah, untuk dari pihak aparat, mereka itu melakukan operasi untuk menindak KKB, tapi sering terjadi bentrokan yang juga berdampak pada masyarakat sipil. Nah, di sini ada satu kasus di mana pihak aparat itu salah menembak warga karena dikira kelompok bersenjata. Selanjutnya yaitu kaitan dengan jenis integrasi. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Nah, masyarakat Papua masih merasa terpinggirkan dalam identitas nasional Indonesia. Nah, jadi mereka warga Papua itu merasa diperlakukan berbeda dari masyarakat di wilayah lain, baik dalam kesempatan ekonomi, pendidikan maupun kebijakan pemerintah. Nah, hal ini itu membuat sebagian masyarakat Papua itu merasa terpinggirkan. Kemudian yang kedua yaitu integrasi elit massa. Jadi di sini ada suatu ketegangan hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua yang masih terasa. Nah, banyak dari kebijakan pemerintah itu dianggap tidak cukup melibatkan suara masyarakat Papua, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Dan dalam beberapa kasus, protes dan demonstrasi terjadi karena masyarakat merasa aspirasinya itu tidak didengar. Selanjutnya yang ketiga yaitu integrasi wilayah. Jadi persoalan penerimaan status Papua sebagai bagian dari NKRI oleh sebagian kelompok. Nah, jadi Papua itu merupakan bagian dari NKRI kan, tetapi masih ada kelompok-kelompok separatis yang tidak menerima hal ini. Salah satunya adalah KKB tadi yang sering melakukan serangan terhadap aparat maupun warga sipil. Misalnya yang keempat yaitu integrasi tingkah laku. Nah, di sini pola kekerasan yang terus berulang sampai saat ini, dan konfliknya itu masih belum selesai. Nah, kekerasan ini tuh terjadi dari dua pihak, baik kelompok separatis maupun aparat keamanan. Perkenalkan, nama saya Safina Terdestari dengan NIM 231510101032. Di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab desintegrasi dan alternatif penyelesaian tentang kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Yang pertama yaitu faktor penyebab desintegrasi. Faktor penyebab desintegrasi kekerasan di Papua pada akhir tahun 2023 menuju awal tahun 2024 itu dikarenakan pemerintah pusat Indonesia terus mengecewakan masyarakat Papua karena tidak serius menangani pelanggaran HAM berat di tingkat nasional dan juga di Papua secara benar dan adil. Seperti kasus Intan Jaya, Wasior, hingga Wamena. Selain itu, masih digunakannya pasal makar untuk memberangus kebebasan, kekerasan aparat keamanan, dan eksekusi di luar hukum turut menambah daftar kekecewaan orang Papua terhadap pemerintah pusat. Pada akhir tahun 2023, akibat kekerasan di Papua untuk kalangan masyarakat sipil mencapai 44 orang, sementara di kalangan anggota TNI mencapai 22 orang. Yang selanjutnya yaitu ada alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan cara pemerintah memberikan hak-hak
harus didapatkan oleh masyarakat Papua yang tidak didapat oleh masyarakat Papua selama Indonesia. Dengan begitu, bertujuan untuk mencegah terjadinya pemberontakan masyarakat Papua. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mewakili kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.